Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Valen Tripani, jurusan Ilmu Hukum Universitas Riau, mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, dosen pengampu Ibu Dr. Hayatul Ismi SH.MH. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aliran-aliran hukum. Disimak ya. Di dalam praktiknya ada 3 aliran hukum, yaitu yang pertama aliran legisme, yang kedua aliran Vrijheidslehre atau Vrijheidsbeweging atau Vrijheidschool, dan yang ketiga aliran Rechtsbinding. Aliran-aliran tersebut berpengaruh pada zamannya dan dipakai pada peradilan dari masa ke masa. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai aliran-aliran tersebut. Yang pertama, kita masuk ke aliran legisme. Aliran ini pertama kali muncul di negara Prancis. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Aliran ini memutuskan perkara hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Dikarenakan aliran ini menghasilkan kepastian serta kesatuan hukum, maka negara lain mulai mengikutinya. Antara lain dari negeri Belanda, Belgia, Jerman, dan Swiss. Tetapi setelah 40-50 tahun berjalan, aliran ini menunjukkan kekurangan-kekurangannya. Salah satunya adalah permasalahan-permasalahan yang timbul akibat tidak dapat dipecahkan oleh undang-undang yang telah dibentuk. Yang kedua terdapat aliran Vrijheidslehre, Vrijheidsbeweging, dan Vrijheidschool atau hukum bebas. Lahirnya aliran ini dikarenakan kekurangan dari aliran legisme yang tidak dapat memenuhi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang baru. Jadi, aliran ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Aliran Vrijheidslehre ini merupakan aliran bebas yang menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Hakim bebas menentukan dan menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Tujuan dari aliran ini adalah yang pertama, membebaskan peradilan tanpa terikat kepada undang-undang dan memberi kebebasan putusan kepada hakim. Yang kedua, kekurangan yang ada pada undang-undang perlu dilengkapi. Dan yang ketiga, hakim dalam pemutusan perkara didasarkan kepada rechtsheid atau cita keadilan. Aliran ini muncul pertama kali di negara Jerman pada abad ke-19. Kemudian, negara Belanda juga ikut mengikutinya. Yang ketiga ada aliran Rechtsbinding atau penemuan hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum terbentuk dari berbagai cara, yaitu yang pertama karena adanya pembentukan undang-undang, yang kedua karena administrasi atau tata usaha negara, yang ketiga karena peradilan, yang keempat karena kebiasaan atau tradisi, dan yang kelima karena ilmu pengetahuan. Aliran ini merupakan aliran di antara kedua aliran yang sudah dibahas sebelumnya. Aliran Rechtsbinding ini tetap berpegang pada undang-undang, akan tetapi hakim masih mempunyai kebebasan yang terikat. Maksudnya adalah hakim berupaya untuk menyeimbangkan undang-undang dengan zamannya yang sesuai dengan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menafsirkan serta menambah undang-undang, hakim juga tidak boleh sewenangnya karena terdapat berbagai batasan mengenai kebebasan hakim tersebut.